waktu untuk dapat memberikan materi di pelatihan penyelih halal UMK reguler SPPG. Ini angkatan yang ke-39 Ibu Dia. Pesertanya kurang lebih ada sekitar 70-an, 70 peserta. Lumayan banyak Ibu Dia, walaupun tidak sebanyak seperti biasanya ya, tapi ini satu kelas dengan 70, kurang lebih 70 peserta yang mengikuti pelatihan kali ini. Tapi ini umumnya dari SPPG, Ibu Dia. Jadi mungkin nanti akan lebih spesifik ya bagaimana nanti pola diskusinya. Mohon maaf Ibu Dia, nanti materi ini juga nanti akan dipandu oleh moderator, oleh Ibu Cahya Kartika. Assalamualaikum Ibu Cahya. Waalaikumsalam Pak Osep. Suara saya bisa Ya, terdengar? terdengar Ibu Cahya? Oke, Alhamdulillah. bisa nanti kita memulai. Untuk materi regulasi ini akan berlangsung sampai dengan pukul 10:15 Ibu Cahya, Ibu Dia. Nanti mengenai metodenya kita serahkan pada moderator dan Ibu Dia bagaimana metode yang enak untuk menyampaikan materi ini. Bisa kita mulai. Kepada peserta berarti mungkin link absensi sudah dibuka ya, nanti bisa memulai untuk melakukan absensi. Kepada Bu Dia, terima kasih menyampaikan materi, bisa dimulai. Kepada peserta, selamat mengikuti materi yang pertama ini. Bu Eka, Ibu Cahya silakan memandu waktu dan layar, dipersilahkan Ibu. Baik, terima kasih Pak Osep. Eh, baik, selamat pagi Bu Eka. Assalamualaikum. Apa kabar Ibu? Masih di mute Ibu? Masih di mute? Masih mute mic-nya? Mic-nya masih termute tandanya. Saya izin Mikrofon. pakai dua Nah, device, Bu. oh iya boleh. Nah, ini sekarang baru Eh, terdengar Sebentar. tadi suaranya. Mute Tadi lagi sudah Ibu. Tadi sudah terdengar kok, Bu. Sekarang Ini terdengar nggak, sekarang, Bu? ya, sudah. Oke, saya pakai handphone yang untuk suara pakai handphone, tapi untuk Oh, visual pakai karena agak error ininya, oh, baik, headphone-nya tidak, gitu. baik, tidak apa-apa, Ibu. Baik, apa kabar Ibu? Sehat ya, Ibu? Alhamdulillah Assalamualaikum. baik. Tadi belum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, baik Ibu Eka tadi sudah dijelaskan sama Pak Osep tentang peserta ya. Izin saya menyapa peserta dulu ya, Ibu. Ya, silakan, Eh, Bu. ya, selamat pagi Bapak Ibu peserta semuanya. Tadi selama sesi orientasi saya dengar kok senyap begitu, semoga bukan pertanda tidak antusias ya Ibu ya. Semoga nanti begitu masuk, mungkin belum panas mudah-mudahan ya, karena belum panas saja. Semoga setelah masuk sesi materi akan mulai panas, mulai aktif, banyak bertanya ya Bapak Ibu, karena jangan sampai kesempatan untuk bertanya itu dilewatkan, karena apa namanya itu akan sangat berkaitan dengan tugas-tugas yang akan Bapak Ibu lakukan nanti saat menjalani tugas sebagai seorang penyelih halal. Izin memperkenalkan sekilas, Ibu Diah Eka Susiana adalah dari BPJPH. Mohon izin Ibu, dari divisi apa? Saya. Saya dari Deputi 3, Bu, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan. Oke. Kebetulan saya di bagian pembinaannya. Oh, di bagian pembinaan. Ya. Ya, baik, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, jadi seperti yang telah diperkenalkan, Bu Eka ini dari BPJPH, dari divisi bidang pembinaan ya, Bapak Ibu. Jadi Iya. semua terkait regulasi, terkait peraturan, kenapa seperti yang tadi sempat disinggung Pak Osep. Silakan ditanyakan ya Bapak Ibu, kenapa harus bersertifikat halal, gimana sih sertifikat halal itu, prosesnya, dan lain sebagainya yang terkait dengan regulasi. Waktu kita sampai 10.15 ya Ibu. Kita mau gimana Ibu? Maksudnya mau interaktif atau mau paparan materi dulu baru Q&A atau bagaimana? Saya ikut aja. Eh, Kalau Ibu, maksudnya nanti misalnya Ibu membawakan materi, ternyata ada peserta yang resen, bisa ya Boleh. Ibu? Oh, oke, Boleh, boleh. baik. Baik Bapak Ibu, selama Ibu Eka membawakan materi, kalau memang ternyata Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh langsung raise hand ya, jangan langsung bertanya, raise hand dulu biar lebih rapi, biar lebih teratur.
Jangan lupa sebelum kita mulai materinya silahkan absen dulu, takut terlewat. Link absen sudah dibuka, di-refresh dulu, login ulang, baru kemudian klik daftar hadir ya Bapak Ibu. Baik Ibu, langsung saja waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Cahya. Suara saya terdengar ya Bu ya? Terdengar Ibu. Baik, saya izin share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat Ibu, Bapak Ibu? Belum Ibu. Nah, sudah. Sudah kelihatan. Sekarang sudah. Oke. Izin saya mulai ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Puji syukur kita aturkan ya karena pagi ini kita bisa bertemu ya Bapak Ibu ya walaupun secara online. Mudah-mudahan kita tetap bisa semangat, tetap bisa bersharing ya. Kita lebih banyak sharing ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya akan berbagi cerita nih terkait dengan apa sih sebenarnya regulasi dan penyeliah halal itu ya. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita yang hadir pada pagi hari ini bisa mendapatkan syafaatnya nanti di hari akhirat kelak. Kalau ada suara saya agak nggak terdengar nanti kabarnya Bapak Ibu ya. Baik, kita mulai terkait ini. Kita mulai dengan pendahuluan. Biasanya saya akan memulai dengan dengan ayat Al-Quran. Kita sebagai umat Islam ya pasti akan sudah familiar nih dengan Al-Quran ini. Barangkali juga sudah ada yang familiar dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil arabi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Apa artinya di sini dinyatakan bahwa wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Nah, bagaimana nih dengan ayat ini? Ternyata Allah sudah menyuruh kita ya. Dalam Al-Quran sendiri sudah dinyatakan wahai manusia. Berarti apa nih maksudnya Bapak Ibu? Berarti tidak hanya untuk muslim saja, tetapi kepada seluruh manusia. Untuk apa? Untuk memakan sebagian makanan bumi yang halal lagi baik. Jadi memang Allah sudah memerintahkan kita untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Nah itu bisa ayat Al-Quran ini menjadi dasar ya bagi kita untuk makan makanan yang baik, kemudian juga bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakatnya bahwa supaya masyarakat bisa mengkonsumsi makanan yang halal lebih baik seperti itu. Ya, ini adalah sesuatu yang sudah diatur agama, kemudian juga bukan hanya untuk muslim saja. Jadi ini adalah sesuatu yang bukan sakral, tapi ini adalah berkaitan dengan bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat seperti itu ya. Baik, nah di sini kita bisa lihat ya bahwa ternyata kita itu termasuk adalah 10 besar umat muslim di dunia ya. Kita jumlah sekarang itu jumlah penduduk Indonesia sekitar 280 juta jiwa. Nah, dengan muslimnya itu ternyata 236 dan kita menempati di 10 besar termasuk jumlah umat muslim terbesar di dunia. Nah, ini apa maksudnya? Apakah ada pengaruhnya nih anak muslim kita yang banyak? Oh, ternyata sangat pengaruh sangat besar. Kenapa? Karena kita sebagai umat muslim itu umat yang apa ya?
ternyata pengaruh nilai keagamaan kita tuh sangat mempengaruhi gitu kehadap kehidupan kita. Mungkin kalau agama-agama lain saya tidak tahu itu, tapi ketika kita sebagai umat Muslim, ternyata nilai-nilai dalam agama kita itu sangat mempengaruhi, termasuk dalam perilaku belanja ya, termasuk dalam makanan, kemudian termasuk pakaian, kemudian rekreasi, travel, eh, obat-obatan, bahkan halal pun, bahkan kosmetik pun ternyata itu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama kita. Ternyata alhamdulillah muslim kita itu sangat memperhatikan halal, karena tadi di ayatnya sudah dinyatakan, jadi kita pun perilaku kita akan mempengaruhi. Ternyata belanja konsumen muslim di dunia itu kita itu sebesar 2,29 triliun dolar Amerika untuk produk halal ya. Dan ini suatu jumlah yang besar ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu perlu ketahui, dan ketika kemarin saya ikut seminar, ternyata jumlah ini itu tuh ternyata masih kecil Bapak Ibu. Jumlah kita untuk konsumsi produk halal itu dibandingkan kebutuhan di dunia itu ternyata masih kecil ketika saya ikut seminar. Oh ternyata 2,29 triliun ini masih kecil, masih banyak potensi-potensi ya yang bisa dikembangkan dari produk halal ini. Sehingga saya sangat menyambut baik ya ketika SPPG dari program MBG ini memang diharuskan untuk sertifikat halal, karena memang ini akan mendorong untuk ekosistem halal ya, akan mendorong kenaikan ekosistem halal di Indonesia. Ketika SPPG harus sertifikat halal, berarti kan otomatis nih produk-produk yang masuk ke dalam SPPG itu harus otomatis sudah sertifikat halal. Nah itu mendorong nih para pelaku-pelaku usaha yang kecil-kecil yang mau masuk SPPG akan ikut juga untuk melakukan sertifikasi halal. Makanya saya sangat setuju sekali untuk SPPG ini memang harus memiliki sertifikat halal. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, di sini saya mau bercerita dulu ya. Tapi jangan tidur ya Bapak Ibu ya. Kenapa sih narsum pertama ini kita tuh BPJPH ya? Bapak Ibu ini ikut pelatihan ini sebenarnya buat apa sih gitu ya? Terus apa hubungannya dengan BPJPH? Nah, saya pengen tahu nih, apakah di sini sudah banyak yang kenal nih dengan kami dari BPJPH? Mungkin boleh ini ya, saya bertanya nih ya, Mbak Dede Novirianti, kenal nggak dengan BPJPH? Boleh menjawab Mbak? Boleh sharing kita? Silahkan Bu Dede. Bu Dede, monitor. Kalau nggak kenal nggak apa-apa, kita nanti kenalan. Ya, Bu Dede. Nggak apa-apa salah. Ini kan justru biar tahu, oh ternyata yang benar begini. Silahkan Bu Dede. Masih mute itunya, mikrofonnya. Belum, Ya, Bu. ya silakan Bu Dede. Sudah Belum, kenalan Bu. belum sama kita nih? Belum, Bu. Oh belum, oke terima kasih. Kenalnya BPJS ya Bu Dede ya. Kalau BPJS kenal nih, kalau BPJP belum, kita belum kenalan. Boleh dua lagi deh, Mbak Farah Fauziah nih. Ibu Farah, silakan. Belum, Ibu. Belum. Saya panggilnya Mbak aja semuanya biar masih muda Bu. Terus Kartika belum juga. Iya. Oke, kita lihat yang mas-mas satu lagi. Ini mbak-mbak semua nih, mbak-mbak cantik semua ini ternyata. Mas Hafiz Ar-Rashid, namanya bagus sekali. Mas Hafiz. Mas Hafiz, silahkan. Kak Hafiz. Mas Hafiz, monitor. Hafiz, Mas Hafiz, silahkan. Nggak ada di layar ya? Nggak ada sinyalnya. Ada nih. Silahkan, Mas Hafiz, masih mikrofonnya dibuka. Nggak ada. Silakan on cam, Mas Hafiz Ar-Rashid. Nggak Kan? apa-apa, yang ini nggak, ini kita cuma Ya. sharing aja biar nggak ngantuk aja nih sebenarnya Iya, saya yang. silakan Mas Hafiz. Mikrofonnya belum dibuka. Nih, open mic dulu. Open mic dulu. Mikrofonnya
Kalian aku jawaban. Orangnya udah muncul tapi mikrofonnya nggak bisa. Oke, itu sudah bisa itu. Boleh deh, mungkin ganti, mungkin lagi masih Sepertinya malu-malu. gangguan. Oke. Oke, boleh satu lagi laki-laki saya emang ngejarnya. Mas Alvin Lazuar Pradana, namanya bagus nih. Ya silakan Mas Alvin. Maaf Bu, tadi saya baru keluar sebentar. Ya, Ya, kan kita ada namanya BPJPH. Bapak, Mas Alvin kenal nggak BPJPH itu apa? belum tahu Bu. Oke, terima kasih. Baik ya, Ya, dari 3 penanya kan tadi banyak belum tahu. Jadi saya bercerita dulu ya. Jangan jangan tidur ya. Saya bukan mendongeng, tapi ini bercerita yang seru nih. Baik, jadi kita sebenarnya apa sih BPJPH itu ya? Kenapa sih ini narsum BPJPH datang pagi-pagi sih gitu ya? Udah nanya-nanya lagi gitu kan? Apa sih hubungannya dengan penyelia halal gitu? Kenapa saya tanyakan ini? Supaya peserta itu tahu nih, oh saya pelatihan untuk apa, terus narsumnya bersiapa, gunanya apa, dan apa kaitannya dengan penyelia halal seperti itu ya. Jadi saya mau cerita, kita kembali ke tahun 1976. Ada apa di tahun 1976? Ternyata pada saat itu Kementerian Kesehatan mengeluarkan regulasi pertama terkait pelabelan untuk produk non halal atau mengandung babi ya. Jadi di tahun 1976 pemerintah sudah mulai memikirkan terkait dengan produk-produk non halal seperti itu. Kemudian di tahun 1988 mungkin kalau yang sudah seumuran saya atau lebih tuh pasti pasti tahu, tapi kalau yang di bawah saya pasti nggak tahu tuh ya, bahwa Indonesia tuh heboh Bapak Ibu. Kenapa? Ternyata ada beberapa kasus lemak babi di beberapa produk. Jadi yang dianggap produknya halal ternyata ketika ada diperiksa ternyata mengandung lemak babi. Nah itu heboh tuh Indonesia. Semua berita di TV, di koran ya waktu itu belum ada medsos ya Bapak Ibu ya, itu membicarakan tentang terkait kasus lemak babi ini. Nah, implikasi dari kasus ini adanya apa? Akhirnya di tahun 1989 itu berdirilah lembaga sertifikasi halal pertama. Ya, pada saat itu yang mendirikan adalah lembaga independen yang non pemerintahan. Namanya yang mendirikan adalah MUI. MUI itu dia mendirikan namanya LPPOM MUI, Lembaga Pengkajian saya lupa obat dan makanan lah seperti itu ya. Mirip BPOM tapi dia statusnya adalah non pemerintah dan dia hanya memeriksa terkait kehalalan. Nah, itu tahun 1989. Akhirnya dari tahun itu mereka berjalan terus. Kemudian di tahun 2014 pemerintah itu kan terus memikirkan ya, memikirkan kemudian berdirilah terbit Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014. Nah, ketika berdiri undang-undang ini ada implikasinya, ada akibatnya. Akibatnya adalah berdirilah BPJPH. Apa itu BPJPH? Saudaranya BPJS Bu ya, karena namanya mirip nih. Oh bukan, kita bukan BPJS tetapi adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Ya, Bapak Ibu apa? BPJPH, B-nya badan, P-nya penyelenggara jaminan produk halal, yaitu badan yang menjamin penyelenggaraan produk halal di Indonesia. Awalnya kami itu berada di bawah Kementerian Agama, Bapak Ibu. Ya, tetapi di tahun 2024 kemarin kita diangkat menjadi di bawah kementerian, di bawah presiden. Jadi statusnya menjadi kementerian ya, walaupun badan tetapi setara dengan kementerian seperti itu. Nah, jadi BPJPH itu apa, Bu? Ya, BPJPH adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Tugasnya apa? Tugas utamanya. Tugas utamanya adalah menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk. Ya, jadi Bapak Ibu di sini harus tahu. Oh, ternyata kita itu apa sih hubungannya penyelenggaraan halal dengan BPJPH? Oh ternyata nanti sertifikat halalnya yang mengeluarkan adalah BPJPH seperti itu ya. Jadinya memang perlu nih BPJPH dihadirkan untuk narasumber karena memang BPJPH yang menerbitkan nanti semua prosesnya
sertifikasi nanti keluarnya melalui BPJPH. Nah, BPJPH ini bekerja samanya dengan siapa saja? Dengan Kementerian Agama, kemudian dengan LPH, dengan LP3H. Bapak Ibu mungkin belum asing ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita akan belajar terus dengan lembaga halal luar negeri, dengan komisi fatwa, dengan lembaga pelatihan, termasuk ini dengan Halal Indonesia karena sebagai lembaga pelatihan. Nah, di sini ada tugas dan fungsi BPJPH. Ya, Bapak Ibu mungkin agak ngantuk nih kita, tapi kita dengarkan saja ya. Sebenarnya selain tugas tadi yang utama menerbitkan, itu tadi ada fungsi yang lain, yaitu merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal. Nah, jadi kami lah yang menentukan kebijakan-kebijakan teknis yang ada terkait dengan penyelenggaraan jaminan produk halal. Kemudian juga pelaksanaannya. Kemudian juga ada lagi kita melakukan koordinasi, pelaksanaan tugas, kemudian pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPJPH ya. Jadi kami melakukan koordinasi kepada lembaga pelatihan, kepada kementerian lain. Kemudian juga kami ini ada sekarang unsur BPJPH itu ada di daerah Bapak Ibu ya. Saya pengen tahu nih, ini pesertanya dari luar daerah banyak kali ya? Ada yang dari luar Jawa? Apakah ini semua Jawa? Kalimantan Timur, Bu. Ada Oh, yang Kalimantan Timur. Ada, Bu. Oh, baik, terima kasih ya. Jadi nanti Bapak Ibu tidak usah bingung nih, BPJPH itu nanti sekarang sudah ada di tiap kabupaten. Walaupun masih ada cuma 2 orang ya. Jadi kami punya tenaga pengawas di tiap kabupaten yang ada di tiap provinsi. Nah, itu biasanya mereka nempelnya masih di Kementerian Agama. Seperti itu ya. Nanti bisa dicari itu entah di Kemenaknya ataupun di Kanwilnya. Bisa ya. Jadi kalau nanti ada yang perlu ditanyakan, silakan di kabupaten masing-masing sudah ada unsur organisasi BPJPH di setiap kabupaten. Kemudian nah, itu tadi tugas dan fungsinya. Kemudian wewenangnya apa saja? Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH. JPH itu apa, Bapak Ibu? Adalah jaminan produk halal. Kemudian yang kedua adalah menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH. Nah, yang ketiga tadi udah utama. Kemudian adalah registrasi, kemudian melakukan sosialisasi, ya seperti ini, melakukan edukasi juga. Nah, ini juga edukasi. Kemudian melakukan akreditasi terhadap LPH, registrasi dan pengawasan. Nah, ini Bapak Ibu perlu di dimention ya, pengawasan itu maksudnya gimana? Jadi kami selain melakukan penerbitan juga kami melakukan pengawasan ya Bapak Ibu. Pengawasannya terhadap apa saja? Pengawasannya itu bisa terhadap sertifikat halal yang diterbitkan, kemudian terhadap pelaku usaha, kemudian terhadap label ya, label pada produk gitu ya. Nah, ketika kami melakukan pengawasan ke pelaku usaha, nah, yang diperiksa yang diperiksa pertama kali adalah penyeliannya. Ya. Karena apa? Karena penyelian itu yang bertanggung jawab. Jadi jangan ketika nanti ya Bapak Ibu suatu saat SPPG-nya didatangi oleh BPJPH, jangan kaget ya. Karena memang tugas dan fungsi kami adalah melakukan pengawasan, termasuk salah satunya terhadap usaha, yaitu kepada salah satunya kepada SPPG seperti itu. Kemudian juga kami melakukan pembinaan dan melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri. Nah, ini kami itu bekerja dengan beberapa unsur ya, dengan MUI untuk membahas penetapan kehalalan produk. Jadi memang walaupun kami yang menerbitkan mencabut, tetapi untuk komite fatwa. Jadi untuk yang menetapkan bahwa ini halal atau tidak tetap di tangan komite fatwa atau MUI seperti itu. Kemudian kami juga bekerja dengan KL. KL itu kementerian dan lembaga terkait. Seperti kami bekerja sama dengan
Kementerian Perindustrian, Kementerian Ekonomi, kemudian dinas-dinas terkait juga seperti itu. Kemudian kami bekerja sama dengan LPH. LPH itu lembaga pemeriksa halal. Nanti Bapak Ibu akan bersinggungan nih dengan LPH ya. Nanti akan terbiasa dengan mendengar kata LPH. Kemudian juga ada namanya LP3H. LP3H itu seperti LPH tetapi skalanya kecil seperti itu ya. Hanya untuk usaha mikro dan kecil seperti itu. Kita lanjut ya. Kemudian ini pengenalan struktur BPJPH mungkin tidak perlu dihafal karena nanti pasti orangnya juga berganti. Nah, kami pada saat ini diketuai oleh Ahmad Haikal Hasan sebagai Kepala BPJPH. Kemudian kami ada 3 deputi, Bu Kartika tadi nanya ya, saya dari mana nih? Saya dari deputi 3, Ibu. Jadi kami itu ada 3 deputi. Yang pertama adalah deputi 1. Deputi 1 itu membidangi tentang kemitraan dan standarisasi halal, Bu. Jadi untuk standar sama kemitraan tuh kerjasama dengan lembaga halal luar negeri itu di deputi 1 tugasnya ya. Kemudian di deputi 2 ada namanya deputi registrasi dan sertifikasi. Sesuai namanya itu adalah deputi yang membahas terkait dengan proses sertifikasi dan registrasi semuanya di deputi 2. Nah, deputi 3 itu lebih kepada pembinaan dan pengawasan. Pembinaannya terhadap LPH, LP3H, termasuk juga lembaga pelatihan dan pengawasan pun sama seperti itu. Dan kebetulan saya di pembinaan LP3H. Lebih rincinya di pembinaan LP3H. Nah, ini adalah beberapa regulasi ya yang sudah kami keluarkan, sudah kami terbitkan. Silakan Bapak Ibu nanti bisa cari di website kami. Ini semua regulasinya ada ya. Perlu menghafal nggak Bu? Nggak usah. Pusing juga kalau menghafal semua ya. Kan nggak ada ujiannya untuk terkait dengan undang-undang. Tetapi harus paham saja gitu. Kayak mungkin biasanya tanya dasar hukumnya apa sih undang-undang terkait produk halal. Yaitu dasar hukumnya yang awal adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 itu ya. Itu sudah menjadi dasar berdirinya terkait tentang jaminan produk halal. Kemudian ada lagi tentang kriteria tentang jenis produk yang wajib bersertifikat halal. Nah, itu ada di KMA nomor 944. Nah, itu silakan dipelajari. Nah, regulasi-regulasi ini terus mengalami perubahan ya Bu, Bapak Ibu. Terus mengalami penyempurnaan ya. Pada saat ini masih disempurnakan lagi. Kenapa? Memang kita mengikuti apa ya? Mengikuti perkembangan seperti itu ya. Kami akan terus berupaya untuk mengupgrade seperti itu. Jadi memang pada saat ini mungkin seperti ini. Nanti ada perubahan lagi. Nah, makanya Bapak Ibu harus sering-sering nih mengupdate regulasi seperti itu. Baik, kita akan ke sertifikasi halal ya. Tadi kita sudah membahas tentang BPJPH itu apa, kemudian tugasnya apa. Sekarang kita akan membahas lebih dalam ya. Apa sih sebenarnya yang dikerjakan BPJPH itu adalah membahas sertifikasi halal. Nah, bagaimana sertifikasi halal itu? Ya, di sini kita di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 di pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 itu menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Nah, kira-kira nih, kalau ada kata-kata ini, bagaimana nasib dengan produk-produk yang memang non halal gitu? Kira-kira masih boleh nggak beredar? Boleh ya, saya tanya lagi ya. Mbak Dinda boleh, Mbak Dinda Anggita Mulia? Kira-kira gimana Mbak? Silahkan. Maaf, apa pertanyaannya, Bu? Ya tadi kan di undang-undang menyatakan bahwa semua produk yang beredar wajib bersertifikat halal. Nah, bagaimana dengan nasib produk-produk yang memang tidak halal gitu? Apakah masih boleh bersertifikat, masih boleh beredar seperti itu? Mohon maaf, tadi saya kurang fokus, Bu. Ya, Apa-apa, Mbak? Sepertinya halal itu nggak bisa ditawar ya, Bu, menurut saya. Jadi, tapi mungkin saya salah. Jadi mohon diinformasi. nggak apa-apa, kita sharing saja, biar nggak ngantuk nih kita nih. Iya, menurut saya Oke. halal itu saklek. Jadi
mungkin kalau memang nggak halal tidak bisa dihalalkan. Oke, terima kasih. Oke ya, terima kasih Mbak Dinda. Sekarang boleh satu lagi ya, Mbak Alvira. Boleh Mbak Alvira. Ya, Bu. Iya, kira-kira gimana nih? Kan tadi di undang-undang boleh semua produk yang diperdagangkan di Indonesia wajib sertifikat halal. Gimana kalau nasib produk-produk yang memang tidak halal, boleh nggak beredar di Indonesia? Untuk sebagian mungkin sekarang masih banyak yang beredar yang non halal. Tapi Sih boleh kita ya. ya masih boleh, walaupun itu mungkin agak dibatasi. Oke, terima kasih. Oke, kita ke Pak Agus Trianto, boleh. Satu lagi. Silakan Pak Agus. Monitor Pak Agus. Ya Bu, sebenarnya itu dulu Bu baru apa istilahnya nyimak dulu, kan masih apa istilahnya menyimak dan alhamdulillah sih udah sedikit untuk penambahan pengertian pemahaman untuk masalah produk-produk yang halal yang juga masih mempelajari gitu. Ya kira-kira boleh nggak beredar Pak yang non halal di Indonesia? Boleh. Boleh, oke. Itu saja, kita minta sharingnya saja. Oke, terima kasih ya. Oh ya, Terima kasih oke ya Pak. kepada Mbak Dinda, Mbak Alvira, dan Pak Agus ya. Baik, walaupun di sini sudah menyatakan wajib bersertifikat halal, tetapi untuk produk-produk yang memang non halal itu masih boleh ya. Seperti itu, masih boleh beredar. Ya, maksudnya itu bukan boleh menjadi halal, bukan, tetapi mereka boleh beredar dengan ketidakhalalnya, tetapi wajib memberikan keterangan tidak halal seperti itu ya. Jadi yang di sini wajib bersertifikat halal adalah produk-produk yang memang secara syariat itu memang halal. Sedangkan produk-produk yang tidak halal boleh beredar tetapi wajib memberikan keterangan yang tidak halal. Bisa dengan apa lambang babi atau lambang non halal, tulisan non halal atau apa itu boleh seperti itu. Nah, di sini adalah produk. Sebenarnya apa sih sebenarnya masuk kategori produk itu apa gitu ya? Yang dimaksud produk di sini adalah barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat ya. Jadi untuk produk yang harus bersertifikat halal itu ada ketentuannya ya, berupa barang atau jasa yang berhubungan dengan makanan, minuman, kosmetik, produk kimiawi. Nah, di luar itu tidak perlu wajib bersertifikat halal ya. Kalau kosmetik oke lah ya. Nah, sekarang saya tanya lagi barang gunaan. Barang gunaan ini adalah barang yang dipakai, digunakan dan dimanfaatkan. Wah, berarti semua dong Bu kalau barang gunaan yang dipakai, gunakan dan dimanfaatkan. Berarti meja kursi boleh dong sertifikat halal. Nah, gimana nih menurut Bapak Ibu nih? Ada yang bisa sharing nggak nih? Ada yang bisa bantu saya nih? Barang gunaan yang dipakai, digunakan, dimanfaatkan tuh maksudnya gimana nih? Silakan Bapak Ibu, karena akan ada nilai keaktifan bagi yang bertanya ataupun menjawab. Ada poin keaktifan untuk menambah nilai kelulusan Bapak Ibu. Kira-kira saja ini nggak ada yang benar salah. Kira-kira berarti kursi sama kayu, kursi meja itu perlu sertifikat halal nggak kira-kira? Perlu. Jangan takut salah ya Bapak Ibu. Silakan Oh, Pak. saya perlu. Pak Alvin Kalau itu meja kursi enggak sih Bu kayaknya Bu. Oke, siapa nih Bapak siapa nih? Pak Agus Trianto. Oh, Pak Agus yang Ya. tadi. Oke, boleh. Siapa lagi? Handphone. Perlu nggak Saya handphone? boleh jawab Bu? Boleh. Dengan Bu siapa? Saya Dinda. Mbak Dinda lagi. Oke, silakan. Ada Bu barang-barang yang ada sertifikat halal seperti kulkas. Oke. Handphone. Kalau handphone kayaknya belum ada Bu. Oke. Baik. Satu lagi. Satu Ada lagi Mbak, ya. ada.
Kuas Siapa? cat, kuas. Ya, Pisau. pisau. Ya. Oke, kita tampung dulu ya. Baik, saya udah cukup nih dengar sharingnya. Jadi di sini barang gunaan tadi kan barang yang digunakan, dipakai, itu seperti itu ya, atau dimanfaatkan kesannya semuanya ya. Tapi kita jadi bingung nih nanti. Jadi semuanya gitu kan, jadi meja kursi atau apa enggak ya. Jadi barang gunaan di sini itu dispesifikkan adalah barang gunaan yang mengandung unsur hewan ya. Bapak Ibu, nanti ketika bertanya nih kursinya udah sertifikat halal belum? Ya nggak usah Pak, gitu ya. Kursi mah nggak usah sertifikat halal. Kenapa? Karena dia tidak mengandung unsur hewan seperti itu ya. Nah, ketika kemarin itu kulkas ya, itu juga jadi perdebatan. Katanya ketika dikonfirmasi, saya nggak tahu, tetapi katanya ada unsur hewannya di dalam kulkasnya itu. Makanya mereka mengajukan sertifikat halal seperti itu. Nah, kuas tadi, kuas kira-kira benar nggak bisa sertifikat halal? Oh iya, kuas itu wajib ya, karena memang bahan kuas itu ada yang berasal dari mana? Dari bulu hewan. Nah, bulu hewan itu apakah hewan babi atau apa? Makanya itu perlu untuk wajib sertifikat halal. Nah, kira-kira nih ada yang bisa jawab nggak nih? Bantu saya. Barang gunaan selain kuas yang mengandung unsur hewan yang perlu sertifikat halal apa aja saja selain kuas? Coba. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Dengan polemik yang ada di masyarakat, pernah ada isu terkait pig skin, Bu ya, atau kulit babi yang digunakan di sepatu, Bu. Ya, betul. Nah, itu seperti apa itu, Bu? Ya, memang itu termasuk barang gunaan ya, Bapak. Jadi memang Iya. barang-barang yang terbuat dari kulit itu ya seperti jaket, kemudian sabuk itu tuh memang harusnya menjadi kewajiban. Itu sudah menjadi kewajiban untuk sertifikat halal, Pak. Memang sepatu itu termasuk salah satu produk yang memang harus sertifikat halal seperti itu. Nah, ini kan kami penahapan kewajiban sertifikat halal itu kan bertahap. Nah, itu mulai nih selain dengan makanan minuman memang harus mendapat sertifikat halal, tetapi memang sampai saat ini belum terlalu ini ya Pak ya, masif ya untuk sepatu ya Bapak ya. Dan dari pihak produsennya mungkin belum. Ini saya melihat pola bahwa ketika ada produsen yang sudah sertifikat halal, nah itu baru tuh produsen lain tuh berlomba-lomba. Nah, ini ketika saya melihat bahwa di sepatu tuh masih belum ada pemantiknya gitu, belum ada yang ini nih sepatu halal gitu. Akhirnya belum jadi apa berlomba-lomba gitu produsennya. Mudah-mudahan ke depannya dengan adanya kewajiban sertifikat halal, kita bisa menekan untuk produsen pada sepatu untuk mensertifikatkan produknya seperti itu, Pak. Ya, Izin memang menanggapi ya, itu Bu ya. wajib. Ya, Pada saat itu sih saya melihat isu itu dari sosial media. Karena kan yang kita tahu sepatu itu brand sepatu internasional, Bu. apa internasional ya? Iya, kalau tidak salah, Bu ya, waktu itu kalau tidak salah sepatunya New Balance kalau tidak salah ya, Bu ya. Iya. Nah, memang kondisi seperti itu kan sebetulnya kami ada perdebatan gitu di masyarakat bahwasanya yang dimaksudkan halal itu yang dikonsumsi apa yang memang hanya dipakai, digunakan atau dimanfaatkan. Kurang lebih seperti itu sih, Bu. Ya, baik. Nanti silakan untuk lebih tepatnya nanti tanya pada saat bagian fatwa ya, Pak. Tetapi sepengetahuan saya untuk produk babi itu memang haramnya mutlak gitu, Pak. Jadi walaupun cuma dipakai itu dia tetap najis jatuhnya gitu, Pak. Jadi walaupun dipakai di sepatu itu tetap nggak bisa gitu. Nah, tapi nanti Bapak silakan bertanya pada saat fatwa ya, karena saya kan bukan ahli itu. Tetapi sepengetahuan kami kalau babi itu memang tidak bisa untuk walaupun dipakai pun itu tidak bisa seperti itu. Walaupun sudah Eh, pada saat itu memang salah satu seri, Bu ya, salah satu seri dari sepatu tersebut. Berarti kalau saya pribadi mengeneralisir berarti produsen sepatu tersebut memang sudah haram, Bu ya? Atau memang seperti apa itu? kan kita punya kemampuan untuk meneliti ya Bapak Ibu ya. Ya. Pig skin itu tandanya kan kulitnya babi itu kan 3 titik 3 itu loh Pak ya.
dia titik berpolanya 3-3 gitu loh, kayak kaki kucing gitu loh, titik 3. Nah itu mungkin dari konsumen sendiri ketika produsen belum mensertifikatkan produknya, konsumen sendiri bisa nih coba lihat deh produknya, agak susah juga sih, tapi kita bisa lihat nih apakah benar ada titik 3 di kulitnya sepatunya seperti itu. Kalaupun ada keraguan-raguan ya silakan mungkin lebih baik pakai produk-produk yang memang tidak terindikasi dengan produk babi seperti itu ya Pak ya. Kami juga masih berusaha lah untuk menertibkan kewajiban sertifikat ini kepada barang gunaan seperti itu Pak. Baik, terima Baik kasih Pak. informasinya. Tanya Ibu, Terima kasih sharingnya ya. Oke silakan Pak. Dengan Pak siapa? ini terkait masalah produk bahan baku pakai kulit hewan ya Bu ya. Ya, Kalau misalkan ini kan pakai kulit kerbau atau kulit domba kayak itu, apakah juga dipermasalahkan untuk apa itu istilahnya produk halalnya dan artian pas waktu penyembelihan atau gimana gitu Bu? Mohon ya diberi itu nanti pencerahan. silakan menggunakan kulitnya yang memang berasal dari penyembelihan yang sudah halal gitu Pak. Gunakanlah dari Gitu ya. RPH mengambilnya yang sudah punya sertifikat halal atau yang juleha yang sudah punya memang pemotongnya yang sertifikat halal seperti itu ya, karena itu kan termasuknya ke jasa penyembelihan ya Pak ya. Nah jasa Iya. penyembelihan itu kan sekarang sudah wajib ke sertifikat halal. Ini masih kita dorong terus untuk setiap RPH itu memiliki yang namanya juleha atau juru sembelih halal. Karena memang walaupun kita pakai kulit itu kan dari hewan, tetapi ketika titik kritisnya kan tetap pada saat penyembelihannya juga gitu. Iya, iya Bu. Jadi memang kalau Bapak mau aman, silahkan pakai dari RPH yang memang mengambilnya dari RPH yang sudah punya sertifikat halal seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Baik, kita lanjutkan ya, masih panjang perjalanan nih. Ya, tadi sudah barang, alhamdulillah sudah ada ini ya. Jadi barang gunaan kita sempitkan lagi kepada barang gunaan yang mengandung unsur hewan. Tadi contohnya juga sudah paham Bapak Ibu. Kemudian ke jasa. Jasa di sini adalah ada jasa pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian. Nah, semua jasa ini terkait dengan yang produk-produk yang terkait dengan makanan, kosmetik seperti itu ya. Tidak semua jasa di luar makanan minuman itu tidak termasuk sertifikat halal, tetapi memang yang berhubungan dengan makanan, minuman, kosmetik dan obat-obatan. Nah, saya mau menjelaskan yang terkait pendistribusian ya. Pendistribusian kalau SPPG saya lihat itu mereka punya kendaraan sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah pendistribusiannya aman nih karena kendaraannya memang dari awal sampai akhir menggunakan kendaraan SPPG yang memang hanya peruntukannya untuk makanan SPPG. Tetapi ada beberapa jasa itu pendistribusiannya itu bercampur gitu ya. Nah, kehalalan di sini adalah menjaga supaya pendistribusiannya itu tetap terjaga halal untuk mendistribusikan produk-produk yang halal. Jangan sampai hari ini mengangkut sapi, besok mengangkut babi. Nah, itu yang tidak boleh kenapa harus sertifikat halal itu seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu lihat di jalan-jalan tuh kadang-kadang ada box tuh ya, sudah sertifikat halal gitu ya. Bukan truknya yang sertifikat halal tetapi adalah jasanya seperti itu ya. Itu adalah untuk barang dan jasa ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi ini sudah saya jelaskan di sini untuk beberapa produk kita membagi kategori produk ada yang wajib halal, tidak wajib halal dan wajib memberikan keterangan bahan tidak halal. Ya, wajib halal di sini ada contohnya sesuai dengan KMA 748 tahun 2021. Kemudian yang tidak wajib halal pun sudah ada nih, namanya KMA 1360 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Nah, kemudian juga ada lagi yang yang mengandung bahan tidak halal. Ini boleh beredar, tetapi silakan berikan tanda seperti ini, mengandung babi kah, atau mengandung anjing, atau mengandung alkohol. Untuk untuk labelnya pada saat ini masih proses penggodokan ya Bapak Ibu, masih belum ditentukan labelnya bagaimana sih sebenarnya label standar untuk bahan-bahan yang halal itu masih proses untuk penyusunan labelnya seperti itu.
Kemudian kami juga membagi penahapan. Jadi ketika sertifikat halal semuanya, sertifikat halal tidak serta-merta semua, tetapi kami membagi beberapa tahun. Nah, di tahun 2024 yang lalu, makanan dan minuman sudah wajib. Kemudian jasa dan hasil penyembelihan, bahan baku seperti itu sudah masuk wajib. Nah, apa implikasinya nih wajibnya? Ketika sudah wajib, maka kami bisa memberikan sanksi gitu ketika memang belum ada sertifikat halalnya. Seperti itu. Makanan dan minuman di tahun 2024 itu dulu resah nih ya, khususnya untuk pelaku usaha kecil. Pada saat itu banyak yang masih belum. Akhirnya Presiden memberikan kelonggaran sampai tahun 2026. Nah, di tahun 2026 ini per Oktober nanti kami mengharapkan semua makanan dan minuman itu sudah sertifikat halal, termasuk makanan minuman yang pinggir jalan nih Bapak Ibu ya. Nah, itu kami memang memfokuskan supaya nih semua makanan, kalau yang SPPG, makanan usaha-usaha besar tuh saya yakin mereka sudah fokus, sudah konsen terhadap sertifikat halal. Tapi yang di pinggir-pinggir jalan ini yang belum. Nah, itu masih menjadi PR bagi kami. Kemudian di tahun 2026 ini tambah lagi ada obat tradisional dan suplemen, kemudian kosmetik dan barang gunaan. Nanti di tahun 2029 ada lagi alat kesehatan yang kategori B, dan di tahun 2034 dan 2039 penahapannya sampai 2029. Gitu, seperti itu ya, 2039. Nah, sekarang skema sertifikasi halal. Bapak Ibu sebagai penyelia halal harus paham nih skemanya sertifikasi halal ya. Jadi Bapak Ibu, sertifikasi halal di Indonesia itu ada 2 ya. Bapak Ibu ingat ada 2 skema. Bapak Ibu harus tahu ada 2 skema dan perbedaannya. Sebagai penyelia halal, Bapak Ibu harus paham nih. Bapak Ibu masuk di mana nih, skema yang mana? Skema yang self declare atau reguler ya. Jadi untuk di Indonesia skema sertifikasi halal itu ada self declare, ada reguler. Apa Bapak Ibu? Self declare dan reguler. Apa bedanya? Ya, kalau self declare ini untuk pelaku usaha mikro dan kecil, ya, sesuai dengan NIB-nya. Ya, kemudian kalau reguler ini ada untuk semua, mikro kecil boleh, menengah besar boleh, itu semua. Tetapi kalau self declare untuk mikro dan kecil saja. Kemudian aktivitas produksinya bagaimana? Kalau self declare itu berupa usaha rumahan dan usahanya sederhana, ya. Jadi hanya satu produk misalnya. Kemudian prosesnya manual atau alat semi otomatis, tidak pakai yang mesin besar-besar. Nah, sedangkan reguler itu usaha rumahan bisa dan berupa pabrik, ya. Seperti itu. Kalau yang self declare itu benar-benar sederhana deh. Kemudian produknya gimana? Produknya berupa barang, ya, berupa makanan dan minuman saja untuk self declare. Ya. Kemudian kalau reguler berupa barang dan jasa. Bisa barang, bisa jasa. Seperti itu. Kemudian pengajuan sertifikatnya berdasarkan satu jenis produk yang sama, minimal 10 varian. Dan hanya terdiri dari satu pabrik dan satu outlet. Seperti itu. Nah, kalau reguler bagaimana, Bu? Kalau reguler itu berdasarkan jenis produk yang sama, tanpa batasan jumlah produknya, tanpa batasan pabriknya berapa, tanpa batasan outletnya berapa. Silakan untuk reguler. Kemudian dari segi bahan itu hanya menggunakan bahan yang dipastikan halal untuk yang self declare, seperti itu ya. Kemudian tidak menggunakan bahan berbahaya, dibatasi oleh dengan bahan-bahan yang sudah tersedia di si halal. Nah, kemudian yang direguler tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya dan bisa menggunakan bahan di luar daftar bahan di si halal, tetapi tetap memberikan keterangan bahwa memang bahannya sudah sertifikat halal. Seperti itu ya. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu, kalau lihat syarat-syaratnya ini, Bapak Ibu masuk yang mana nih? Self declare atau reguler ya? Kalau SPPG kira-kira? Self declare, Bu. Kenapa self declare? Karena menyediakan makanan dan minuman
Terus Terus berusaha mikro ber-NIB. NIB, semuanya pakai NIB. Baik. Oh Ada iya. lagi yang punya pendapat? Oke ya. Baik, kalau saya jelasan ya, Mbak. Jadi memang kalau dilihat dari itu kita lihat memang NIB-nya mungkin mikro dan kecil ya, tetapi kenapa SPPG itu masuknya ke reguler, Mbak? Tidak bisa masuk self declare. Kenapa? Karena memang eh, masuknya itu lebih ke catering ya, lebih banyak kompleks gitu usahanya tuh, menunya banyak, kemudian prosesnya juga banyak, mungkin juga pakai pakai alat-alat yang memang tidak manual gitu, sehingga eh, kami memutuskan bahwa SPPG itu masuknya adalah ke reguler seperti itu ya. Untuk yang self declare tuh benar-benar memang yang sangat kecil, Mbak, mungkin kayak pisang goreng gitu, cilok, cimol seperti itu. Tidak bisa yang menunya banyak gitu. Yang lebih dari 20 menu itu silakan masuk ke reguler lah seperti itu ya. Baik, jadi seluruh layanan itu nanti akan dikerjakan di ptsp.halal.go.id ya. Silakan Bapak Ibu nanti akan lebih familiar dengan ptsp.halal.go.id. Nah, ini saya ulangi lagi, ini adalah perbedaannya. Kalau yang self declare itu lebih cepat ya, karena memang produk-produknya sangat sederhana, Bu. Pisang goreng aja, es teh gitu ya. Tapi kalau udah ada menu ayam bakar, menu ini kan SPG banyak ya, itu tidak masuk ke self declare. Itu. Kemudian yang memeriksa namanya pendamping. Tetapi kalau Bapak Ibu nanti yang memeriksa namanya auditor halal. Ya, itu beda lagi. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah self declare. Self declare ini karena memang Bapak Ibu masuknya semua reguler, saya tidak akan membahas secara detail. Intinya di sini adalah mereka memang harus punya outletnya satu. Ketika nanti ada nih, misalkan usaha es teh, tapi es tehnya punya outlet banyak, itu tidak bisa masuk ke self declare, harus masuk ke regular, walaupun memang usahanya kecil, usahanya sederhana, tetapi outletnya sudah punya banyak, itu tidak bisa masuk ke self declare. Memang khusus, memang yang benar-benar usahanya kecil gitu ya, memang butuh bantuan. Kenapa sih ini banget? Karena memang self declare itu dibiayai oleh negara seperti itu ya Bapak Ibu. Ini masih self declare. Nah, ini self declare juga. Ini di PTSP ya Bapak Ibu ya. Nanti silakan Bapak Ibu boleh pakai handphone, boleh pakai laptop. Kalau saya sendiri menyarankan pakainya laptop ya, karena memang tampilannya akan lebih luas, akan lebih mudah seperti itu ya Bapak Ibu. Silakan belajar membuat akun sendiri, jangan menyuruh orang lain gitu ya, karena memang proses ini sebenarnya mudah ya. Jangan sampai menggunakan calo-calo yang bisa malah keluar biaya besar. Nah, ini adalah dokumen-dokumen yang perlu diperhatikan Bapak Ibu ketika nanti mau daftar sertifikasi halal. Ada surat permohonan, ada formulir daftar jasa penyembelihan ketika memang pakai jasa penyembelihan, kemudian NIB, siapkan NIB-nya. Ya. Maaf sebentar. Kemudian dokumen penyelia halal, Bapak Ibu nih, Bapak Ibu sebagai penyelia halal siapkan dokumennya, SK-nya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah punya SK sebagai penyelia halal? Sudah ada tetapkan dari perusahaan Bapak Ibu? Sudah dapat belum? Sudah ditetap. Ya, silakan, kalau yang belum silakan minta ya. Karena nanti pada saat daftar sertifikat halal pasti diminta tuh SK-nya mana nih. Misalkan Bapak Agus sebagai penyelia halal SPPG A gitu. Karena surat keputusannya silakan diminta dari sekarang kepada SPPG-nya. Kemudian ada syarat KTP, daftar riwayat hidup, dapat sertifikat pelatihan. Nah, nomor 5, 6, dan 7 silakan diperhatikan ya. Ini dokumen yang diminta adalah nama produk, matriks bahan produksi, dan daftar nama bahan. Apa itu Bu ya? Kayaknya kelihatannya pusing, enggak ya? Jadi di sini Bapak Ibu sebagai penyelia halal dari sekarang sudah mulai merekap produk-produk apa saja yang dihasilkan dari SPPG Bapak Ibu. Ya, berarti apa dong Bu? Menu-menunya. Ya.
Ya, silakan Bapak Ibu merekap menu-menu yang dihasilkan dari SPPG. Ya, misalnya sayur asem. Tulis nih, menu pertama sayur asem. Kemudian matriks bahannya. Matriks bahannya gimana Bu maksudnya? Jadi sayur asem ini bahannya apa saja? Bahannya misalnya apa sih? Jagung gitu ya. Jagung, terus asem gitu ya, gula, itu ditulis satu-satu. Sayur asem, bahan bakunya satu-satu, jagung, seperti itu ya. Ini mumpung belum mulai nih ya, belum mulai sertifikat halal, tapi dari sekarang nih mulai merekap seperti itu. Kemudian yang keenam, proses produksi halalnya. Gimana? Maksudnya gimana Bu? Adalah bagaimana cara membuat sayur asem. Silakan ditulis. Ya, ini pekerjaannya memang agak ribet, tapi memang itu pekerjaan sebagai penyelia halal. Nanti jangan takut, nanti semuanya akan dipelajari di pelatihan ini bagaimana menyusun supaya nggak pusing gitu ya. Bagaimana dokumennya, bagaimana Excel-nya gimana sih supaya nggak pusing, nanti akan dipelajari di materi selanjutnya yang memang membahas terkait dengan produk dan matriks bahan seperti itu. Kemudian juga ada manual SCPH. Manual SCPH itu nanti memang ada sistem. Bagaimana sistem itu untuk mengatur supaya produksinya memang terjaga kehalalannya. Bagaimana tuh Bu? Nanti akan dipelajari di khusus terkait dengan materi SCPH. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah ini sekarang alur proses bisnis reguler. Barangkali tadi Bapak Ibu gimana sih cara daftarnya gitu ya. Nah ini cara daftarnya Bapak Ibu bisa mempelajari. Pertama daftar dulu pelaku usaha mendaftar. Mendaftarnya di mana? Di Sihalal di ptsp.halal.go.id. Kemudian pilih LPH. LPH itu apa? Lembaga Pemeriksa Halal. Silahkan Bapak Ibu memilih lembaga pemeriksa halal. Lembaga pemeriksa halal itu banyak ya, silahkan dipilih dengan Bapak Ibu mungkin sudah ada pilihan atau pengen cari yang dekat, silahkan. Ketika sudah dipilih, nanti LPH akan menghitung kira-kira biayanya berapa. Kenapa LPH-nya begitu? Karena memang biayanya itu komponennya adalah tergantung dari LPH-nya. Ya, dari biaya auditornya, transportnya itu berbeda-beda gitu. Jadi tergantung LPH-nya, nanti LPH-nya menghitung seperti itu. Setelah dihitung nanti langsung dilakukan pembayaran. Ketika sudah melakukan pembayaran, nanti akan datang nih auditor halal ke Bapak. Ya, auditor halal itu seperti pemeriksaan, nah yang mereka akan memeriksa proses produksi Bapak Ibu ya. Bu, saya masaknya jam 3 pagi gitu ya. Apa mereka bisa datang jam 3 pagi? Oh bisa, mereka justru wajib datang untuk melihat proses produksi gitu ya. Ketika nanti ada auditor yang datangnya malah siang gitu ya, yang sudah barang-barangnya sudah diantar, nah itu jadi aneh tuh. Harus lapor tuh kepada BPJPH, kok auditor halalnya datangnya pada saat siang sih Bu nih, malah nggak bisa lihat proses produksi. Nah itu wajib dilaporkan karena mereka wajib datang untuk melihat proses produksinya, wajib datang melihat gudangnya seperti itu. Setelah dilihat prosesnya ditanya-tanya, ditanya siapa penyelia halal seperti itu ya. Kemudian LPH memberikan laporan kepada Majelis Ulama Indonesia untuk dilakukan sidang fatwa. Nah, kemudian sidang fatwa nih SPPG Pak Agus, hasilnya sudah bagus, bahannya sudah bagus, produknya pun sudah sesuai, bahan bakunya ada semua, sudah sesuai. Nah, nanti MUI menetapkan fatwa halal, kemudian secara sistem nanti akan terbit sertifikat halal oleh BPJPH, seperti itu ya. Nanti sertifikat halalnya bagaimana? Di-download ya. Sekarang bukan masanya lagi mencetak kemudian dikirim, itu agak ribet, tetapi mendownload sendiri seperti itu di akun Bapak Ibu sebagai pelaku usaha. Oke, gitu ya. Jadi Bapak Ibu tadi sudah belajar mengenai sertifikasi halal. Mekanismenya ada dua, yaitu self declare dan reguler, di mana Bapak Ibu masuknya ke dalam reguler seperti itu ya. Sekarang kita akan mempelajari label halal. Apa sih sebenarnya label halal di sini ya? Jadi mungkin Bapak Ibu sudah familiar nih dengan label halal yang dulu nih. Ada hijau tulisannya Majelis Ulama Indonesia ya.
Nah, kemudian di tahun 2021 kami BPJPH sudah menetapkan label halal yang baru, yaitu label halal Indonesia. Bapak Ibu bisa dilihat ya, label halalnya seperti ini, ya, seperti ini. Kemudian bagaimana dengan label hal yang lama, Bu? Gitu ya, apakah masih berlaku? Ya, boleh, silakan. Dalam masa peralihan kami boleh memperbolehkan untuk produk-produk yang memang mungkin produknya sudah kami packagingnya produksinya sudah lama, Bu, gitu ya. Banyak produksinya banyak, jadi labelnya masih yang lama, silakan. Dan itu ditetapkan boleh sampai 5 tahun terhitung sejak PP nomor 39 tahun 2021 diundangkan. Berarti tahun 2021 tambah 5 berapa? 2026, Bu. Berarti tahun ini menjadi tahun terakhir untuk label lama nih. Label lama untuk masih bisa beredar seperti itu ya. Nih, jika belum membuat kemasan produk, gunakan label yang baru. Tetapi jika sudah membuat kemasan yang lama, boleh habiskan dulu baru lanjutkan gunakan label halal Indonesia. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sekarang ini adalah logo. Ya, logonya sama. Logonya adalah logo halal Indonesia. Ada logo utama seperti ini, ada logo sekunder. Bedanya apa? Kalau halal Indonesia, logo utama kita halal Indonesia di bawah. Sedangkan logo sekunder ada logonya di samping. Ini digunakan untuk apa, Bu? Ini digunakan untuk publikasi. Ya, misalkan Bapak Ibu melakukan pameran, pakai bendera, pakai umbul-umbul, silakan. Gunakan logonya adalah logo halal Indonesia seperti ini. Bu, umbul-umbul saya warnanya ungu gitu ya. Ungu ketemu ungu, warnanya nggak kelihatan. Boleh gunakan warna yang lain, warna hitam atau warna putih. Tapi kalau warna putih silakan pakai background hitam biar kelihatan. Karena kalau putih, backgroundnya putih ya nggak kelihatan juga. Seperti itu ya. Ini logo ya Bapak Ibu. Nah, ini sekarang label. Kembali ke label. Nah, apa yang membedakan logo dengan label? Mungkin Bapak Ibu bisa bantu saya. Ini label, ini logo. Apa bedanya Bapak Ibu? Serupa tapi tak sama. Kira-kira. Ada yang bisa menjawab? Silakan Bapak Ibu dosen yang bisa menjawab. Bedanya kira-kira apa ya Bapak Ibu? Nggak Izin apa-apa, menjawab, salah. Bu. Ya, Ya, silakan. silakan Bu. Ada nomor halalnya. Betul. Oke, terima kasih Mbak Alvira. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Kayaknya ada satu lagi nih serupa tapi tak sama nih. Ada satu lagi. Pak Jumilar Ayo. sih mungkin. Ada lagi selain Mbak Alvira? Atau Bu Dia Eka. Ya, Bu Dia. Maksudnya Pak Jumilar sih ini mungkin. silakan. Ibu apa Bapak sih? Maaf, Ibu ya. Nggak kelihatan, gelap sih. Ibu Jumilar sih. Baik ya. Udah mulai ngantuk nih kayaknya. Saya tambahkan saja ya. Jadi yang satu lagi ada bordernya. Ya, ada pembedanya, ada kotaknya. Saya melihat banyak ya produk-produk yang di bertebaran itu pakai label, ada nomornya tapi tidak pakai kotak gitu. Ya, mungkin ini supaya lebih tertib ke depannya, mungkin Bapak Ibu ya, ketika nanti sudah dapat SPPG-nya sudah dapat sertifikat halal, silakan ya Bapak Ibu mencantumkan nomor ID-nya di sini ya. Ya, jangan sampai Bapak Ibu sudah ikut pelatihan, sudah bayar gitu ya, sudah bayar banyak, sudah ditanya-tanya sama auditor, udah deg-degan gitu ya. Ternyata ID-nya nggak dipakai. Silakan ID-nya dicantumkan di sini, ya, kemudian diberi border. Kemudian warnanya bagaimana? Warna utamanya tetap kembali warna ungu, tetapi boleh disesuaikan dengan produknya. Kalau warnanya putih boleh, dengan belakangnya backgroundnya hitam ataupun biru, silakan disesuaikan dengan kemasan produknya seperti itu ya. Bagaimana nih formatnya dapatnya di mana? Silakan diunduh di aplikasi DC Halal.
ya. Pada akun pelaku usaha berarti akun Bapak Ibu, nanti cari download untuk label halalnya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, nanti ketika sudah dapat nomor ID-nya. Ya, jadi pencantuman label halal ini pelaku usaha wajib untuk mencantumkan label halal pada produk yang telah mendapat sertifikat halal. Dicantumkannya di mana? Dicantumkannya di kemasan produknya. Nah, kalau SPPG gimana, Bu? Masa dicantumkan di omprengnya ya? Ya nggak mungkin gitu ya. Silakan dicantumkan di dapurnya, boleh ditempelkan di dapurnya, di pintunya. Oh, kami sudah label halal dengan mencantumkan tetap nomor ID-nya. Kalau ada yang mencantumkan di produk, misalkan di produk-produk UMKM itu silakan, harus mudah dilihat, mudah dibaca dan tidak mudah dihapus ataupun dilepas atau dirusak. Ya, nah di sini saya sering melihat itu gampang dihapus, gampang kena pulpen, kena tangan tuh gampang dihapus. Ya, silakan membuat label yang tidak mudah dihapus. Nah, ada pengecualian untuk produk-produk yang kecil. Bu, produk saya kecil, permen cicak gitu ya, nggak mungkin. Nah, silakan ditempel di kemasan yang lebih besarnya atau di dusnya. Kemudian makanan-makanan basah ya, kue-kue basah kan nggak mungkin ditempel di lemper. Nah, silakan ditempel di boxnya saja tuh boleh. Ataupun produk-produk curah ya. Kita sering menemukan di pasar-pasar tuh ada minyak-minyak curah. Silakan itu mungkin di kemasan utamanya tidak, tapi ada di kardusnya gitu. Biasanya ada seperti itu. Nah, baik ya. Tadi kita sudah belajar BPJPH, sudah belajar mekanisme sertifikasi halal. Sekarang tadi juga sudah belajar label. Sekarang kita melanjut ke penyelia halal. Ya, tadi barangkali saya sudah menjelaskan penyelia halal itu apa. Tapi mungkin saya pengen tanya nih, sejauh mana sih sebenarnya Bapak Ibu tahu penyelia halal itu apa ya Bapak Ibu ya? Coba mungkin ada yang bisa jawab, bantu saya nih. Penyelia halal itu apa sih Bapak Ibu? Siapa sih penyelia halal? Boleh coba Bapak Hafid Nur Arif. Menurut Bapak penyelia halal itu apa ya? Silakan Pak Afid. Pak Afid. Hafid. Dia nggak ngeh dipanggil Pak Afid. Boleh tahu Pak Afid penyelia halal itu apa ya menurut Bapak? Bapak kan penyelia halal nih. Kira-kira apa ya penyelia halal itu, siapa sih penyelia halal? Monitor Pak Afid. Pak Afid Nur Haris. Baik, Bu. Mohon maaf. Ya, gimana, Bu? Penyelia halal itu apa sih? Duh, hilang lagi. Oke, sekarang saya bantu deh. Saya cari yang namanya mirip sama saya nih, Budiah Ida Pramusinta. Silakan Budiah. Izin menjawab, Bu. Ya. Penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab, diberi tanggung jawab di perusahaan atau di pelaku usaha itu untuk memastikan semua produk yang digunakan di tempat tersebut halal begitu. Oke, terima kasih. Sudah menjawab nih ya, karena jawabannya sudah komplit, jadi saya nggak perlu nanya-nanya yang lain. Betul sekali apa yang disampaikan Budiah ya, bahwa penyelia halal itu adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap kehalalan produk ya. Ya, orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halalnya supaya yang dihasilkan itu memang sudah halal gitu ya. Jadi Bapak Ibu itu adalah orang yang sangat penting loh Bapak Ibu. Orang yang sangat dicari ketika melakukan proses sertifikasi halal. Kenapa? Karena ketika di pasal ini ya, di PP 42 itu ya, ketika mengajukan permohonan sertifikat halal, selain memberikan syarat-syarat yang lain, syarat utamanya adalah harus memiliki penyelia halal, harus memiliki Bapak Ibu gitu ya. Jadi Bapak Ibu itu adalah orang yang sangat penting, sangat dicari untuk setiap pelaku usaha seperti itu ya. Bu, saya usahanya sangat kecil gitu ya. Saya nggak punya karyawan, Bu. Saya sendiri pelaku usahanya, saya sendiri yang masak, saya sendiri yang jualan gitu ya. Terus gimana penyelidikannya? Boleh
Ya, penyelidik halalnya boleh dari owner itu sendiri, ngangkat diri sendiri boleh sebagai penyelia halal seperti itu ya. Tapi kalau saya yakin kalau SPPG itu pasti orangnya banyak dan sudah ditunjuk ya, sudah ditunjuk sebagai misalnya Budiah nih sebagai penyelia halalnya ya. Saya yakin itu. Kemudian tugasnya apa sih? Tugas utamanya adalah pertama adalah mengawasi PPH di perusahaan. PPH apa, Bu? Bukan pajak ya, bukan pajak penghasilan, tetapi di sini adalah proses produk halal. Ya, Bapak Ibu sebagai penyelia halal harus mengawasi semua proses dari awal masuk barang masuk nih ya, dari bahan baku masih sayur bayam menjadi yang masih sayur asam yang masih berupa sayur menjadi benar-benar sayur asam yang sudah menjadi siap santap. Itu Bapak Ibu harus awasi seperti itu. Kemudian tugas yang kedua adalah menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Maksudnya bagaimana, Bu? Jadi ketika nanti Bapak Ibu kan sudah mengawasi, ternyata kira-kira masih ada, kayaknya salah tuh, ada titik kritisnya salah tuh. Itu bisa menimbulkan apa titik kritis yang menyebabkan ketidakhalal. Misalkan pintu masuk itu masih ada hewan yang masuk gitu ya. Nah itu bisa kan menjadi titik kritis, menjadi tidak halal karena ada kotoran burung atau apa. Nah itu Bapak Ibu bisa lapor ke owner untuk dilakukan tindakan perbaikan. Silakan Bapak Ibu sebagai penyelia halal lapor ke ownernya. Pak, tolong dong Pak, ini pintunya tolong dijaga atau dibuat apa sekat supaya tidak ada hewan yang masuk gitu ya. Karena ini menjadi titik kritis. Ya. Di situ silakan. Atau pencegahan, belum ada hewan yang masuk, tapi kira-kira saya harus perbaikan nih untuk mencegah itu silakan lapor ke owner. Bapak Ibu punya wewenang seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mengkoordinasikan proses produk halal. Bagaimana? Maksudnya gimana, Bu? Mengkoordinasikan di sini. Nah, ketika proses produksi itu kan banyak ya. Bapak Ibu mengawasinya banyak gitu ya. Nah, kan akan pusing tuh ya. Saya harus mengawasi produksi apa bahan masuk, produksi, gudang kan mata kita kan cuma dua gitu. Bagaimana saya bisa mengkoordinasikan semua? Silakan Bapak Ibu mengangkat anggota sebagai penyelia halal. Ya, jadi penyelia halal itu bisa tim Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu membuat tim penyelia halal di mana Bapak Ibu sebagai ketuanya, kemudian anggotanya dipilih dari tiap-tiap bagian. Ya, jadi misalnya bagian dari masuk barang gitu ya. Nah itu diambil satu orang. Kemudian dari proses produksi ambil satu orang untuk penanggung jawab. Kemudian bagian packing ambil lagi. Bagian gudang juga ambil menjadi satu tim. Jadi Bapak Ibu tugasnya adalah mengkoordinasikan saja. Bagaimana proses pemasukan barang? Ada masalah? Kemudian bagaimana proses produksi? Bagaimana ada masalah? Nah itu tugas dari ketua penyelia halal. Silakan seperti itu. Nah, yang terakhir adalah yang utama adalah mendampingi auditor halal pada saat pemeriksaan. Nah, nanti ketika nanti ada proses sertifikasi halal, nanti kan ada LPH. LPH tadi datang adalah auditor. Nah, auditor, karena Bapak Ibu adalah orang yang bertanggung jawab, jadi auditor nantinya kepada Bapak Ibu. Seperti itu ya. Jangan takut ya Bapak Ibu. Insya Allah kalau sudah memang paham tugas, ya sudah tugas sehari-hari, insya Allah apapun pertanyaan auditor halal akan mudah dijawab. Ya, auditor halal itu akan sampai kepada pemeriksaan gudang. Ketika tadi sayur asam saya melihat garamnya adalah garam ABC, ya misalkan gitu. Coba saya lihat di gudangnya, gitu ya. Kenapa dia pengen lihat di gudangnya? Karena dia ingin memastikan bahwa memang benar garam yang dipakai Bapak Ibu adalah garam ABC. Jadi dia pengen lihat, buka di gudangnya, ada nggak bahan baku garam di situ. Ketika ada, oke. Kemudian dia pengen lagi memastikan gudang ada. Saya ingin lagi memastikan, pengen lihat bon pembeliannya. Itu boleh ya, Bapak Ibu sebagai penyelia halal. Dan sekarang juga perlu memperhatikan bon-bon pembelian Bapak Ibu. Ya, bon-bon pembelian untuk produk-produk yang memang sertifikat halal. Contohnya tadi garam. Buktikan selama 3 bulan terakhir saya ini loh Bu, saya pakai garam ABC. Bukti pembeliannya ada ini. Nah itu auditor halal kan, oh ya benar. Tuh. Seperti itu. Ya, jangan sampai auditor halal ada celah nih mana tapi bingung untuk mencarinya. Silakan Bapak Ibu menyiapkan semua dokumennya dan semua dokumen yang diminta itu akan dipelajari di pelatihan ini. Ya, jadi jangan khawatir juga seperti itu ya.
Nah, yang ini adalah tugas ini untuk usaha safety class, tidak perlu dibahas. Nah, tanggung jawabnya. Ya, tanggung jawabnya banyak sekali nih, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Menerapkan SJPH, menyusun rencana PPH, menerapkan manajemen resiko, terus bagaimana penggantian bahan, bagaimana caranya menghentikan produksi, bagaimana bikin laporan pengawasan, bagaimana membuat kaji ulang. Udah banyak sekali sih, Bu. Tenang. Semua ini akan dipelajari secara sistematis di pelatihan ini. Saya hanya mengenalkan ini akan Bapak pelajari, tetapi nanti akan bertahap. Semua akan step by step bagaimana menyusun semua dokumen-dokumen ini. Itu. Ya, ini saya declare. Nah, syarat-syaratnya saya yakin Bapak Ibu semua sudah sesuai syarat ya. Beragama Islam, memiliki wawasan luas. Bu, saya wawasan luasnya saya nggak paham Bu tentang syariat. Nah, karena Bapak Ibu nggak paham, makanya ikut pelatihan ini. Seperti itu ya. Wawasan luas itu dimiliki dengan mengikuti pelatihan ini dengan cara dan nanti dibuktikan dengan cara apa? Dengan adanya sertifikat pelatihan penyedia halal ataupun dilanjutkan dengan sertifikat kompetensi penyelia halal. Seperti itu. Ya, ini syarat-syaratnya untuk ketika mengajukan sertifikat halal, yang utama adalah SK ya tadi ya Bapak Ibu ya. Saya mention lagi untuk Bapak Ibu yang belum punya SK silakan buat minta kepada SPPG-nya untuk dibuatkan SK karena memang ini menjadi salah satu syarat nanti ketika proses sertifikasi halal. Nah, ini adalah tampilan dari website kami. Ya, website kami di ptsp.halal.go.id. Nanti ada regulasi Bapak Ibu seperti yang tadi saya bilang, silahkan cari di sini. Kemudian ada cek produk halal Bapak Ibu nih. Pasti Bapak Ibu nanti familiar nih dengan kotak-kotak ini. Misalkan tadi saya pakai garam ABC, tapi saya belum tahu nih nomor sertifikat halalnya gimana caranya. Silakan cari di sini. Nama produknya garam, pelaku usahanya PT ABC, terus cari. Terus nanti akan keluar nomor sertifikatnya. Seperti itu ya. Nanti Bapak Ibu akan familiar, akan sering sekali dengan kayak gini. Ada datanya juga, ada data LPH, data LPH bisa dicari di sini juga. Itu ya. Data penyelia nanti penyelia halal Bapak Ibu ketika sudah sertifikat, sudah terdaftar nanti akan datanya akan muncul di kami juga seperti itu. Baik, mungkin itu saja ya sudah yang dapat saya sampaikan terkait dengan regulasi penyelia halal. Masih ada waktu 20 menit ya Bu ya. 10.15. Iya, 10.15. Masih ada 18 menit lagi Bapak Ibu. Silakan untuk dimanfaatkan waktunya bagi yang ingin bertanya. Memang karena masih pendahuluan jadi masih bingung sebenarnya ya Bu. Iya. Di kedepannya nanti. Benar-benar betul itu. Jadi Bapak Ibu kita itu ada materinya, ada materi dasar, materi teknis. Jadi kalau ini peraturan regulasi dari BPJPH ini termasuk materi dasar. Maksudnya dasarnya apa sih penerapan sertifikasi halal ini ya Ibu ya. Jadi wajar kalau masih bingung. Nanti gimana caranya? Gimana caranya? Jangan pusing duluan nih. Pusing kayaknya Bu. Ya dokumennya banyak. Betul. Nanti jangan khawatir karena nanti setelah kita masuk materi-materi teknis akan dijelaskan cara pembuatan dokumen, penyusunan dokumen, terus apa-apa saja yang termasuk kriteria halal dan tidak secara syar'i. Nanti juga ada materi dasar tentang fatwa halal haram. Silakan Bapak Ibu. Sepi ini. Bu Dia izin bertanya saya lagi Bu. Pak Umbara, silakan Pak Umbara. Bu Dia, terkait BPJPH ya Bu. Barangkali kami selaku masyarakat yang mungkin pada saat ini baru mengikuti pelatihan penyelia halal Bu. Jadi baru mengetahui ya. Nah, saya ingin bertanya, apakah BPJPH itu punya wewenang terkait misalnya pendataan tempat-tempat makan yang memang belum ada logo atau label halalnya, Bu? Atau memang harus ada pengaduan dari masyarakat kepada BPJPH baru itu ditindaklanjuti?
Menurut saya seperti itu sih Bu. Terima kasih Bu. Baik, memang kita itu kan baru ya Pak. Kami sendiri kan di daerah itu baru ada di 2 tahun ini ya. Pun di kabupaten itu kami baru 2 orang ya. Kemampuan kami untuk mendata itu memang masih sedikit Pak ya. Masih memang banyak kesulitan. Tidak semua tempat kami data. Mungkin ada beberapa yang memang kami biasanya kami minta data ke kementerian terkait Pak. Misalkan kami ada program itu desa wisata. Kami punya program namanya desa wisata. Itu terhadap 300 atau 3.000 titik gitu. Nah, itu kami punya datanya. Tetapi ketika memang tidak semua titik yang mungkin kami bisa rekap datanya. Mungkin kami butuh bantuan dari masyarakat. Memang ketika ada titik-titik yang memang belum halal atau dicurigai untuk non halal, silakan untuk berlapor kepada kami. Seperti itu. Itu dah fungsinya memang pengaduan dari masyarakat, termasuk jika memang ketika ada oknum-oknum Pak. Banyak ya Bapak Ibu ya. Mungkin gini, eh, yang self declare itu ada namanya pendamping ya. Pendamping ini kadang-kadang kami tidak bisa memastikan bahwa pendamping itu lurus gitu ya Bapak Ibu. Kami itu punya pendamping sampai 100.000 Pak. Nah, 100.000 itu tidak bisa kami pastikan mereka tuh benar gitu Pak ya. Nah kadang-kadang itu pendamping ada yang minta uang kayak gitu-gitu. Nah itu tuh bisa dilaporkan ke kami ya terkait data tadi. Kembali ke data tadi, memang pada saat ini kami punya data, tetapi tidak mungkin belum semuanya tercangkup dalam di seluruh Indonesia gitu, tidak semua ada gitu Pak. Mungkin bantuan dari masyarakat, jika memang ada titik-titik yang belum dilaporkan, silakan untuk dilaporkan. Boleh lebih spesifik Bu, melaporkannya kemana Bu? Bisa ke website kami Pak, atau di tiketing ya, sebentar. Di PTSP juga ada aduan, coba di PTSP juga saya berikan linknya ya Pak, nanti saya berikan ke panitia mungkin ya Pak ya, untuk aduan masyarakat, karena memang ada khusus untuk aduan masyarakat seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Nanti ada linknya, sebentar, saya nggak hafal soalnya. Nanti ada Ibu, kita ada materi si halal Ibu. Oh Nanti enggak, kalau si halal biasanya lebih kepada PTSP si halal. Lebih pada proses sertifikasi Bu, tapi kalau untuk aduan nanti memang saya punya, nanti saya tanya ke ininya. Yang khusus untuk aduan masyarakat ada. Khusus kanal aduan ya Ibu? Ya betul. Ya, baik. Baik Bapak, nanti Insya Allah kalau kita sudah dapat dari Ibu Diah nanti Nanti saya ya. WA ya ke panitia. Ya. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Bertanya Ibu? Ya silakan. Ya silakan Bu Dinda ya. Ya, sebelumnya saya kan ada pengalaman di SPPG sebelumnya. Untuk udah mau masuk proses halal gitu. Untuk pendampingnya bilang maksimal 80 menu untuk yang kita daftarkan. Nah, pertanyaan saya, untuk dapur yang belum beroperasi itu ada minimal hari operasional atau minimal menu yang didaftarkan nggak Bu? Kalau maksimalnya 80. Maksudnya pendamping itu apa ya Bu? Bukan pendamping. Dia datang untuk bukan pendamping, kayaknya auditor deh. Auditor ya, jadi kalau reguler itu kan tadi seperti saya nyatakan memang tidak ada batasan sebenarnya, karena itu berkaitan dengan biaya Bu. Jadi semakin banyak yang memang didaftarkan, itu akan semakin banyak kompleksitas auditor untuk memeriksa. Nah itu akan berkaitan dengan biaya seperti itu. Sebenarnya implikasinya lebih ke biayanya, tenaga yang dibutuhkan untuk memeriksa seperti itu. Kalau secara regulasi tidak ada batasan untuk reguler, kecuali kalau yang self declare tadi ya. Kalau self declare memang untuk 10 varian saja. Itu Bu. Ya. Untuk dapur yang belum beroperasi itu nunggu berapa hari operasional dulu untuk enggak. Berarti kan Bapak Ibu kan berarti sudah punya menu yang batasan ini kan Bu. Ketika memang sudah punya menunya belum? Maksudnya sudah punya nih kira-kira bakal menu ini. Terus kemudian Ibu bisa mengisi matriks bahan, itu sudah bisa diajukan, silakan gitu. Walaupun belum beroperasi.
Tapi kan pada saat nanti proses sertifikasi kan harus ada lihat proses produksi. Kalau ibu belum beroperasi, yang mau dilihat apanya, Oke, baik. ya kan? Ada waktu, ya. Jadi silakan beroperasi sudah sambil jalan ya mengumpulkan bahan-bahan yang sertifikat halal ya. Ketika itu kan butuh proses, butuh waktu ya Bu ya. Enggak, misalkan hari ini beroperasi Bapak Ibu langsung bisa nih mengumpulkan produk-produk yang sertifikat halal. Itu kan butuh proses. Nah, itu butuh waktu. Sambil itu silakan untuk memulai proses sertifikasi kan, karena proses sertifikasi juga tidak serta-merta langsung selesai hari itu juga kan gitu Bu. Sambil jalan lah. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu Dinda. Kita masih ada waktu 15 menit lagi. Izin untuk mengingatkan bagi yang belum absen ya, karena link absen akan otomatis tertutup saat sesi materi berakhir. Tinggal 15 menit lagi, silahkan cek daftar hadir masing-masing apakah untuk memastikan apakah daftar hadirnya sudah terisi. Baik, silahkan Bapak Ibu, ada pertanyaan lain lagi? Ada yang ingin bertanya? Boleh Bu. Ya, silakan Bu Andini ya. Untuk tadi kan kita sebagai penyelia halal tuh harus ada surat penetapan ya Bu? Iya betul. Nah, bagaimana misalnya nih saya sudah ikut sertifikasi ini dan ditetapkan oleh SPPG yang sekarang. Apabila saya pindah dapur, nah itu gimana ya? Atau dicabut atau bagaimana ya Bu? Sebenarnya itu dikembalikan kepada pada saat perjanjian ya dengan SPPG-nya. Ya apa ya? Kalau pelatihan ini kan sebenarnya lebih kepada diri sendiri ya Bu ya. Sifatnya ini kan apa ya? Tidak melekat pada PT-nya tetapi kepada keahlian penyelia halalnya sendiri gitu. Sebentar ya Bu, saya ada telepon. Bentar ya, bentar maaf. Bentar. Maaf ya Bapak Ibu, sebentar, tunggu sebentar. Suara saya terdengar Ibu, Bu Cahya? Sudah Ibu. Ya, baik. Jadi gini, sebenarnya pelatihan ini adalah bersifatnya individu ya Bu ya. Karena memang yang dilatih adalah kompetensi dari penyelia halalnya sendiri. Nah, tetapi karena ini dibiayai oleh SPPG-nya, saya kembalikan, apakah memang dari SPPG-nya itu ada perjanjian bahwa kalian dibayar gitu, misalnya dibayar oleh kami, apakah memang boleh pindah lagi atau tidak gitu. Saya kembalikan lagi kepada memang SPPG-nya. Kalau secara kompetensi ya tetap melekat pada Ibu gitu sertifikatnya. Seperti itu ya Bu Cahya ya. Tidak melekat kepada SPPG-nya, tapi memang kompetensi dari penyelia halalnya sendiri gitu. Tapi ketika memang pindah, itu lebih kepada perjanjian Ibu dengan SPPG-nya deh. Kan kami tidak bisa memaksa juga. Udah dibayar di sini, harus di sini, atau gimana kan saya tidak tahu nih dengan SPPG-nya. Kalau dari BGN kan ke peraturannya satu SPPG, satu penyelia ya Ibu. Iya, karena memang kalau pindah ya, kalau pindah ya, tuh Bu. Kalau pindah ya berarti SPPG-nya harus mencari penyelia halal. Nah itu, berarti kan mereka merasa karena sudah dibiayai terus pindah gitu kan rasanya gimana ya? Saya tidak tahu ininya ya. Apakah akan ada kayak semacam denda atau enggak gitu ya Ibu? Saya kembalikan lagi kepada mungkin perjanjiannya kali ya. Gitu. Kira-kira gimana Bu? Saya tanyakan kembali nih Bu, siapa tadi yang nanya? Ibu Andini. Saya Bu. Kira gimana maksudnya dari SPPG-nya gimana? Apakah ada kebijakan gitu? Kalau dari SPPG saya tidak ada perjanjian kayak gitu Bu, tapi ini bagaimana jika gitu aja takutnya untuk kedepannya. Kalau sebenarnya kalau penyelia halalnya melekatnya ke pribadi sih Bu, ke Ibu sebagai kompetensi penyelia halalnya. Oh berarti kemudian, Bu, berarti kalau misalnya saya pindah SPPG pun atau saya mengembalikan biaya ini atau bagaimana gitu tergantung ke SPPG-nya masing-masing gitu kan Bu?
Ya, tapi sertifikatnya tetap Ibu kompetensinya sudah diakui gitu sebagai penyelia. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Ya. Kemudian juga ada yang suka bertanya gini, Bu, gimana kalau saya mau jadi penyelia di beberapa tempat gitu ya. Nah, itu tuh kalau secara regulasi memang belum diatur bahwa memang harus berapa tempat, tetapi itu dikembalikan lagi tanggung jawab pribadi penyelianya. Sanggup nggak ketika dia di 2 tempat untuk memastikan kehalalan 2 tempat atau lebih produk-produk yang dihasilkan. Jangan sampai ambil semua beberapa tempat tetapi nanti nggak kepegang gitu, nanti malah tidak tanggung jawabnya malah hilang gitu. Nah, itu yang tidak kami inginkan dari penyelia-penyelia yang memang mengambil beberapa tempat. Kalau yang mikro kecil mungkin saya pikir tuh mungkin masih bisa ya, karena mungkin cuma pisang goreng 1 tempat. Tapi kalau ketika SPPG itu kan menunya banyak, itu agak susah ketika memang mengambil beberapa tempat sebagai penyelia. Makanya dari BGN izin Ibu itu satu SPPG 1 penyelia nggak bisa rangkap. Iya, tapi kan namanya orang Indonesia, Bu, kadang-kadang banyak yang kayak gitu. Soalnya ada yang nanya juga ke saya gitu kan, Bu, boleh nggak gitu kan? Kalau udah boleh berarti kan, wah kemungkinan mau ngambil. Kalau non SPPG mungkin masih bisa. Kalau SPPG menunya aja banyak banget ya Ibu ya. Nah, Tiap hari betul. produksi, gimana ngawasinya kalau rangkap-rangkap ya. Padahal Iya. tugas penyelia Kan halal dia kan juga harus di tempat mengawasi produksi ya. juga gitu. Iya betul. Sebelum ada yang menanyakan saya jawab duluan. Apakah boleh rangkap-rangkap? Mungkin kalau tadi berkaitan dengan pertanyaan Bu Andini, kalau misalnya suatu saat Ibu Andini udah resign dari SPPG, jadi bekerja di pelaku usaha yang umum, nah itu boleh Bu rangkap-rangkap di sesama pelaku UMKM tuh boleh Tapi rangkap. mungkin yang ini kali ya Bu, yang memang mikro ya. Kalau yang Iya mikro, kompleks kan ininya apa skema mikro kecil ya, apa iya, maksudnya pelatihannya. lebih kompleks saya nggak menjamin sih sebenarnya. Makanya kalau self declare tuh masih boleh gitu. Iya betul. Kalau SPPG udah nggak bakalan bisa Bu rangkap-rangkap. Ya betul. Satu aja udah pusing. Ini udah pusing pada bingung deh. Iya. Kita masih ada 8 menit lagi Bapak Ibu. Mungkin masih bisa 2 penanya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ibu, mohon izin, saya izin bertanya. Ya, silakan Bu Neneng. Iya, Ibu Diah, saya izin bertanya terkait supplier. Kan kita untuk supplier sendiri itu arahan dari pusat untuk mengambil dari sekitar dapur ya Bu, UMKM dapur. Nah sementara kita itu ada aja beberapa yang menggunakan bahan kayak mungkin 4 bahan pokok gitu-gitu kayak daging, tahu, tempe gitu. Yang suppliernya ini ternyata pas kita cek dan kita tanya itu belum memiliki sertifikat halal. Nah maksud saya kira-kira bagaimana sih solusinya kita mau tetap pakai produk mereka tapi ternyata mereka belum bersertifikat halal, terus juga ketika kita meminta untuk segera pengajuan kepada supplier, supplier tersebut belum menyanggupi gitu karena terkendala satu dan lain hal gitu Bu. Mohon arahannya. Sebenarnya itu nanti akan berimbas ya kepada SPPG-nya gitu. Ketika Bapak Ibu memaksakan supplier yang tidak sertifikat halal, nanti kan pada saat auditor Bapak Ibu yang kena gitu. Ya, Bapak Ibu sendiri yang nanti akan kesulitan ketika untuk proses auditor gitu. Nanti misalkan dagingnya, ternyata apalagi dagingnya, itu kan daging krusial banget. Nah, ternyata suppliernya tidak punya sertifikat halal, nah itu mentok gitu Bu. Makanya dari sekarang saya lebih menyarankan dorong mereka untuk sertifikat halal. Untuk yang produk-produk yang memang mudah dan misalkan tahu tempe itu kan bisa self declare dan self declare itu gratis Bu. Nah, itu berikan apa ya sosialisasi kepada mereka. Bu, ini prosesnya gratis loh Bu dan tidak perlu berbayar dan prosesnya gampang. Cuma didatengin, dilihat produknya benar-benar halal dan bisa keluar sertifikat gitu. Jadi kan Bapak Ibu udah ikut pelatihan nih, oh ternyata ada BPJPH di tingkat kabupaten. Nah, silakan itu digunakan mendorong supaya tersebut
untuk bisa mendaftarkan sertifikat halalnya. Ya, seperti yang tadi saya bilang di awal bahwa saya setuju SPPG untuk sertifikat halal. Kenapa? Memang mendorong untuk ekosistem halalnya berjalan gitu ya. Ketika Bapak Ibu supplier tidak ada sertifikat halal, itu doronglah mereka untuk sertifikat halal. Kalau memang tidak bisa terpaksa ya mau nggak mau cari yang lain gitu. Ketika memang kebutuhan mereka, kita butuhnya yang sertifikat halal, insya Allah mereka akan berlomba-lomba gitu loh. Ya, saya pernah menemukan itu ada dot bayi mau sertifikat halal gitu. Saya tanya kenapa pakai sertifikat halal gitu ya. Ini kan nggak perlu dot bayi. Habis saingan saya udah sertifikat halal Bu. Nah itu kan berarti karena dorongan dari produsen yang lain, akhirnya mereka mendorong. Nah sama juga ketika di SPPG ini, ketika memang suppliernya dari SPPG-nya butuh yang sertifikat halal, pasti mereka mau nggak mau pasti akan mengikuti jalur untuk sertifikat halal seperti itu Bu. Lebih baik Berarti diarahkan untuk yang self aja ya Bu, karena ya untuk tergantung daging produknya ya. alhamdulillah udah ada ya. Berarti kalau misalkan kayak yang memang dikit-dikit yang memang bisa masuk self declare, arahkan suruh ke ini ke Kementerian Agama, misalkan KUA-nya. Di KUA kadang-kadang mereka ada info kok Bu terkait pendamping namanya. Itu mereka tinggal datang, ngecek, udah nanti bisa sertifikat halal dan tidak perlu bayar. Untuk saat ini masih ada program Sehati namanya sertifikat halal gratis, itu tidak bayar. Kalaupun bayar cuma 230.000. Ya, itu kan jumlah yang kecil untuk bisa masuk ke pasar SPPG Ibu. Mereka kan butuh effort dong. Masa nggak mau sih cuma bayar 230.000 supaya bisa dipakai di SPPG Ibu. Seperti itu bilang Bu. Nanti masih banyak loh supplier lain yang memang berkeinginan untuk sertifikat halalnya supaya bisa masuk ke SPPG Bapak Ibu. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Baik, terima kasih Bu Neneng. Ada lagi Bapak Ibu? Satu lagi mungkin? Tapi memang banyak ya Bu, pengaruh juga sih Bu SPPG ini. Jadi banyak juga yang maksudnya berlomba-lomba untuk sertifikat halal supaya bisa masuk ke SPPG-nya gitu. Bu, izin bertanya Bu. Iya silakan. Silakan Bu Aprila ya. Aprilia Siska. Aprilia Siska. Iya, kan mengenai supplier tadi kan kalau di SPPG itu kan melalui koperasi. Sejauh ini suppliernya itu memang kayak supplier daging, supplier tempe, tahu itu memang yang mengisi itu pemasok itu Muslim. Tapi koperasinya itu non-Muslim. Itu kalau seperti itu gimana itu Bu? Apakah yang memiliki sertifikat halal itu suppliernya saja atau gimana Bu? Jadi walaupun non Muslim, tetap yang atas nama masuknya itu kan supplier bahan orang pelaku usahanya tahu tempenya itu tuh kan bukan koperasinya kan, atas nama siapa yang masuk ke dalam SPPG-nya. Berarti suppliernya itu yang harus memiliki gitu ya Bu ya? Ya pelaku usahanya aja Bu, daripada kita ribet kan koperasi kan masih banyak tuh beberapa pelaku usaha. Mendingan kita dorong pelaku usahanya saja karena biar selain di SPPG dia bisa masuk, dia juga dapat keuntungan punya sertifikat halal seperti itu. Saya nggak tahu ya ternyata memang koperasi. Kayaknya nggak semuanya SPPG buat koperasi ya. Saya nggak tahu sih. Kalau di SPPG kami kebetulan itu dia memiliki koperasi Bu. Dia melalui suppliernya itu melalui koperasi gitu. Berarti kalau terdaftar di administrasi itu semuanya suppliernya satu koperasi gitu. Iya, iya Bu. Nanti pada saat audit pasti akan ditanya itu pelaku usahanya mana, karena memang yang dicecer adalah pelaku usahanya bukan suppliernya gitu. Walaupun supplier ngambil, tapi kan pelaku usahanya harus punya sertifikat halalnya. Iya Bu. Kecuali memang koperasinya mau sertifikat halal itu agak lebih rumit sebenarnya. Ya, koperasinya sertifikat halal ini proses lagi. Mendingan pelaku usahanya aja yang didorong untuk sertifikat halal. Terima kasih Bu. Ya. Baik Bu Aprila. Jadi intinya produknya itu harus yang masuk halal Bu. Iya.
yang menyuplai non muslim nggak apa-apa, yang penting yang barang yang disuplainya sudah bersertifikat halal gitu. Ya, jadi kalau pelaku usaha non muslim nggak apa-apa, yang penting penyelia halalnya muslim. Ya. Kemudian semua produk-produknya sesuai dengan STPH, itu nggak apa-apa seperti itu. Baik Ibu, kita waktunya sudah habis, masih ada 1 menit. Mungkin sebelum kita tutup, izin closing statement-nya Ibu Diah. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semua ya. Mungkin barangkali tadi saya bertanya bukan bermaksud menjatuhkan atau mencari benar atau salah, tapi lebih penyegaran supaya nggak ngantuk ya. Selamat belajar pada Bapak Ibu selama 2 hari ke depan. Mudah-mudahan apa ilmu yang didapatkan bisa menjadikan Bapak Ibu sebagai penyelia yang handal dan membantu SPPG-nya untuk mendukung ekosistem halal di Indonesia. Seperti itu. Terima kasih Bu Cahya sudah membantu saya pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berikan wabarakatuh. aplaus Terima untuk kasih Ibu Bu Diah ya, Diah. Bapak Ibu. Ya.